Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Bismillah. Oke, sudah lepas tengah malam ketika gua bikin video ini. Gua ingin membahas situasi di bursa transfer ya. Kabar-kabar terbaru. Gua ambil sumbernya ini dari Fabrizio Romano, di mana Fabrizio Romano ini mengabarkan kalau ya ini terkait dua pemain dari Manchester United. Nomor satu adalah Scott McTominay dulu ya. Scott McTominay ini masuk ke dalam skuad Manchester United menghadapi Brighton dan juga mendapatkan menit bermain ya, menggantikan Bruno Fernandes. Tapi tidak digaransi dan bisa juga ya pertandingan menghadapi Brighton ini menjadi pertandingan terakhir dari Scott McTominay. Ini merupakan sebuah kemungkinan. Napoli ini bersikeras untuk mendapatkan kesepakatan ya, walaupun Manchester United menolak proposal senilai 25 juta euro kemarin, dan Manchester United tetap menginginkan sekitar 30 juta euro. Nah, jadi ini ada gap 5 juta euro untuk Scott McTominay. Akankah kali ini Napoli yang disebutkan pertama ingin meminjam dulu ya dari Scott McTominay, tapi jelas ditolak oleh Manchester United. Kali ini mereka meluncurkan tawaran 25 juta euro dan masih ditolak oleh Manchester United, sama seperti Fulham sebelumnya pun juga sempat melakukan penawaran ya, memberikan valuasi dari sisi Fulham, tapi tidak seperti yang diinginkan oleh Manchester United sehingga ditolak. Nah, sering gue katakan ya bahwa Manchester United ini posisinya jelas terkait dengan Scott McTominay. Mereka tidak dalam posisi harus menjual sang pemain, tapi juga bukan dalam posisi mereka akan menahan semua tawaran yang masuk. Tidak, batasannya jelas, gerbangnya jelas, ada di angka 30 juta euro. Sekarang tinggal Napoli nih. Ketika Napoli melakukan tawaran 30 juta euro, maka Scott McTominay kemungkinan besar akan dilepas ya oleh Manchester United. Dari yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano, dari sini gue melihat situasinya 50-50 karena gapnya sekarang semakin kecil. Tadi dari yang pertama kan Napoli ingin meminjam saja, lalu setelahnya dengan membeli ya, setelahnya langsung ditawarkan pindah secara permanen, tapi angkanya masih belum ketemu. Hanya saja gapnya ini semakin kecil, yaitu adalah 5 juta euro. Manchester United menurut gua, kalau melihat dari apa yang dilakukan dengan Fulham dan juga dengan tawaran terbaru dari Napoli ya, nampaknya Manchester United tidak fleksibel dalam bernegosiasi. Artinya 30 juta euro paling tidak ya, atau tidak sama sekali. Jadi ini sikap dari Manchester United nampaknya seperti itu. Sekarang tinggal Napoli nih. Akankah Napoli mau menambah 5 juta euro lagi? Dimana ya kita sebagai fans sepak bola kadang menganggap cuman 5 juta euro, tapi sesungguhnya 5 juta euro itu kan merupakan angka yang besar ya. Dan gue gak tahu nih bagaimana situasi finansial dari Napoli. Akankah 5 juta euro ini bisa ditebus ya? Artinya mereka akan menuruti 30 juta euro secara total paling tidak untuk membawa Scott McTominay ini ke Serie A bersama dengan Napoli. Pertanyaan selanjutnya juga, ketika nanti Scott McTominay dilepas, ini berarti ada lubang di lini tengah dari Manchester United ya. Apakah ini untuk Manuel Ugarte? Ini juga menarik menurut gua. Segala kemungkinan saat ini sih ya 50%. Walaupun demikian, gua perkirakan secara ringan amatiran ya, Scott McTominay masih akan tetap bertahan di Manchester United sih menurut gue secara ringan amatiran. Tapi segalanya bisa sangat dinamis. Dan yang menarik adalah apakah memang Manchester United butuh untuk melepas Scott McTominay untuk bisa mendatangkan Manuel Ugarte. Kalau itu yang terjadi, maka peluang Manchester United untuk bisa bersikap lebih fleksibel, artinya mungkin mau menurunkan harga dari Scott McTominay, ini jauh lebih terbuka kalau memang ada kaitannya. Tapi dengan
paling tidak sampai gue bikin video ini gue belum mendapat informasi kalau ada hubungan yang integral antara melepas Scott McTominay dengan mendatangkan Manuel Ugarte. Jadi kita lihat akan seperti apa. Gue lihat situasinya 50-50. Prediksi tadi gue sudah sampaikan ya. Dan situasi dengan Jadon Sancho. Jadon Sancho ini berada dengan skuad Manchester United ketika menghadapi Brighton, tapi tidak ada di bangku cadangan. Kepergian dari Jadon Sancho ini merupakan kemungkinan yang konkret ya, disebutkan oleh Fabrizio Romano. Erik ten Hag mengatakan, saya memiliki pilihan yang harus dibuat. Kita memiliki beberapa masalah, tapi kita membutuhkan skuad yang full, dan dia satu dari mereka dan butuh berkompetisi untuk posisinya. Itu yang dikatakan Erik ten Hag terkait dengan Jadon Sancho. Dan ada juga keterangan lainnya dari Fabrizio Romano ya, bahwa negosiasi untuk Jadon Sancho ini diprediksi akan terus berlanjut di beberapa hari ke depan, dan ini merupakan alasan utama kenapa dia tidak berada di skuad. Juventus ini telah here we go mendatangkan Nico Gonzalez, tapi ini tidak merubah rencana Juventus ya untuk mendatangkan 2 pemain sayap. Sancho dan juga Conceição ini berada di daftar buruan Juventus. Oke, itu tadi situasi dengan Jadon Sancho. Jadi Fabrizio Romano ini mengkonfirmasi lebih jelas ya bahwa memang ketidakikutsertaan Jadon Sancho di pertandingan menghadapi Brighton dan juga menghadapi Fulham ini lebih ke karena situasi ada kemungkinan Jadon Sancho ini cabut dari Manchester United. Ya, tapi seperti yang gue katakan di video sebelumnya juga, di mana gue mengartikan artikel dari The Athletic, situasi dari Jadon Sancho ini rumit. Manchester United berbeda dengan Scott McTominay ya. Manchester United kalau untuk Jadon Sancho menurut gue lebih terbuka nih untuk melepas ya. Hanya saja posisi dari Manchester United juga tegas, jelas. 40 juta pounds kabarnya demikian. Manchester United lebih terbuka untuk bernegosiasi. Artinya ketika ada klub yang ingin meminjam Jadon Sancho, Manchester United tidak masalah, asalkan gaji dari Jadon Sancho ini dibayar, lalu membayar biaya peminjaman, dan terakhir ada kewajiban pembelian. Jadi ini sangat menarik bagaimana situasi Jadon Sancho ini juga kalau melihat apa yang disebutkan oleh Fabrizio Romano ini 50-50 betul. Jadi ada 2 pemain dari Manchester United dengan situasi 50-50 sampai dengan bursa transfer nanti ditutup apakah akan berada di Manchester United atau tidak, yaitu adalah Jadon Sancho dan juga Scott McTominay. Yang menarik adalah apakah hanya 2 pemain ini ataukah ada pemain lain juga yang bisa saja keluar dari Manchester United. Karena sempat disebutkan pemain seperti Victor Lindelof, seperti Christian Eriksen ini juga memiliki peluang untuk cabut dari Manchester United. Tapi dengan waktu yang semakin singkat ya, kurang lebih berarti ada ya kurang dari sepekan ini bursa transfer akan ditutup. Nampaknya kedua pemain inilah yang paling mungkin untuk cabut dari Manchester United. Sekali lagi, paling mungkin, bukan berarti tidak ada kemungkinan yang lain ya, tapi paling mungkin. Yaitu adalah Scott McTominay dengan Jadon Sancho. Tapi gue secara ringan amatiran memprediksi sih 2 pemain ini tetap akan berada di Manchester United. Tapi kita lihat saja ya, segala sesuatu masih sangat terbuka, 50-50. Gue bisa jadi salah tentu saja, karena hanya prediksi ringan amatiran. Tapi kurang lebih seperti itu Sobat Football United, situasi terkait dengan Jadon Sancho dan juga Scott McTominay tentang kemungkinan untuk cabut dari Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kira-kira 2 pemain ini akankah tetap berada di Old Trafford? Kalau tidak, siapa yang cabut, siapa yang akan stay? Atau dua-duanya bisa jadi cabut? Dua-duanya cabut menurut gue sih kayaknya enggak. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.